Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Bismoko dengan nomor induk mahasiswa 511231103. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Teknik Tenaga Listrik Universitas Dian Nusantara di bawah dosen pengampu Bapak Sulistyo Widodo. Tugas besar yaitu review jurnal audit energi listrik dari jurnal yang berjudul Audit Energi Listrik pada Pusat Perbelanjaan Departemen Store Matahari Ahmad Yani Megamall Pontianak. Pada halaman selanjutnya terdapat daftar isi. Lalu bab pertama, pendahuluan. Latar belakang dilakukan audit jurnal ini yaitu untuk mengetahui energi listrik merupakan kebutuhan utama dalam operasional bangunan komersial, khususnya pusat perbelanjaan dan departemen store atau bangunan jenis lainnya. Di sini departemen store Matahari di Ahmad Yani yang berlokasi di Megamall Pontianak merupakan salah satu bangunan komersial dengan tingkat konsumsi energi listrik yang tinggi. Berdasarkan data awal, biaya pemakaian listrik pada gedung ini mencapai ratusan juta rupiah per bulan, yang menunjukkan besarnya ketergantungan bangunan terhadap energi listrik. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk menilai efisiensi energi pada bangunan adalah intensitas konsumsi energi atau IKE yang dinyatakan dalam satuan kilowatt hour per meter persegi per tahun. Sistem pengkondisian udara (AC) dan sistem pencahayaan merupakan komponen utama penyumbang konsumsi energi listrik pada bangunan pusat perbelanjaan tersebut. Tujuan audit yang pertama, untuk mengetahui besarnya konsumsi energi listrik gedung berdasarkan data historis penggunaan energi, menghitung nilai intensitas konsumsi energi atau IKE, membandingkan nilai IKE aktual dengan standar, mengidentifikasi komponen dan sistem yang berkontribusi besar terhadap konsumsi energi listrik, menentukan peluang penghematan energi listrik yang dapat diterapkan untuk menurunkan konsumsi energi dan biaya operasional. Ruang lingkup dari review ini yaitu audit energi listrik pada bangunan Departemen Store Ahmad Yani, Departemen Store Matahari di Ahmad Yani Megamall Pontianak, analisis dan konsumsi energi listrik, evaluasi intensitas konsumsi energi, analisis inventaris beban listrik, identifikasi potensi pemborosan energi, serta perhitungan peluang penghematan energi. Motivasi audit yaitu untuk mengurangi konsumsi energi listrik dan menekan biaya operasional gedung yang tergolong tinggi. Selain itu, penghematan biaya, audit energi juga bertujuan untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi sistem kelistrikan gedung. Memasuki bab 2, profil fasilitas, fungsi bangunan dan proses kerja, yaitu bangunan yang menjadi objek kajian dalam laporan audit energi ini adalah Departemen Store Matahari Ahmad Yani yang berlokasi di Megamall Pontianak. Berikut ada gambar yang saya tampilkan. Saya ambil dari pencarian di Google. Denah di lantai basement, lantai dasar, dan lantai 1. Fungsi utama bangunan yaitu area penjualan, area administrasi dan perkantorannya, area gudang dan ekspedisi, area ruang teknis dan panel, serta area pendukung lainnya. Proses kerja dan aktivitas operasional. Aktivitas pelayanan konsumen, ini yang paling utama. Aktivitas administrasi dan manajerial, lalu ada aktivitas gudang dan logistik, aktivitas teknis dan pendukung. Jam operasional bangunan. Jam operasional diberlakukan 12 jam per hari yang umumnya dimulai dari pagi hingga malam hari dengan asumsi operasional berlangsung sepanjang tahun, tidak ada libur. Sistem kelistrikan. Daya yang terpasang sekitar 804,1 kV ampere. Golongan tarif PLN B3 dengan tegangan menengah. Jumlah kilowatt hour meter 5 unit. Pembagian beban yaitu beban berkelanjutan yang harus tetap beroperasi seperti panel kontrol dan UPS, dan beban non berkelanjutan seperti AC, pencahayaan lampu, komputer, dan peralatan kerja lainnya. Bab 3, data konsumsi energi historis.
Sumber dan periode data konsumsi energi digunakan dalam audit energi ini diperoleh dari catatan rekening listrik dan pembacaan kilowatt-hour meter pada Departemen Store Matahari Ahmad Yani Megamall Pontianak. Rekapitulasi konsumsi energi listrik tahunan data 12 bulan terakhir. Grafik pemakaian energi listrik tahun 2014 menunjukkan bahwa konsumsi energi relatif stabil sepanjang tahun, berada pada kisaran 190.000 sampai 215.000 kWh per bulan. Di sini juga saya tampilkan data konsumsi energi listrik dalam bentuk tabel. Bisa dilihat LWBP dan KWBP-nya serta total KWH-nya cenderung stabil setiap bulannya. Data konsumsi energi listrik juga ditampilkan dalam bentuk grafik. Bab 4, inventaris beban listrik. Inventaris beban listrik pada pusat perbelanjaan ini disusun untuk mengidentifikasi kelompok peralatan utama yang berkontribusi terhadap pemakaian energi. Di sini sudah saya cantumkan dalam bentuk tabel. Terdapat AC 52 unit, lampu 4.723 unit, komputer 15 unit, dispenser 6 unit, laptop 5 unit, speaker 60 unit, dan printer 9 unit. Dengan total konsumsi kilowatt-hour per harinya, yaitu sekitar 5.984,601 kWh. Bab 5, analisis energi use intensity atau EUI. Energy use intensity atau EUI atau intensitas konsumsi energi dalam bahasa Indonesia disingkat IKM merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat efisiensi penggunaan energi pada suatu bangunan. Pada bangunan komersial seperti pusat perbelanjaan dan departemen store, indikator EUI yang paling sesuai digunakan adalah kilowatt-hour per meter persegi per tahun. Data perhitungan EUI, total konsumsi energi listrik tahunan yaitu sekitar 2.452, 2.452.968 kWh per tahun dengan luas bangunan yang diaudit 7.400 meter persegi. Jika dihitung dengan formula EUI yaitu total konsumsi energi per tahun dibagi luas bangunan, didapat angka 331,48 kWh per meter persegi per tahun. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai konsumsi energi Departemen Store Matahari ini adalah 331,48 kWh per meter persegi per tahun. Jika dibandingkan dengan standar atau benchmark, nilai intensitas konsumsi energi pada pengelompokan bangunan seperti gedung Departemen Store ini yaitu sekitar 300 sampai 350 kWh per meter persegi per tahun. Ini diambil dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam. Juga ada pedoman dari audit energi gedung dari ESDM dan ASEAN Center for Energy. Dan jika dibandingkan dalam bentuk tabel, yaitu masih berada di rentang standar untuk bangunan komersial dengan menggunakan AC. Selisih terhadap benchmark yaitu sekitar 1,48 kWh per meter persegi per tahun. Identifikasi titik boros energi berdasarkan pola yaitu pola operasi sistem pengkondisian udara. Berdasarkan hasil audit energi, inventarisasi beban listrik sistem pengkondisian udara merupakan penyumbang energi terbesar yaitu sekitar 75%. Lalu dilanjut dengan pola operasi sistem pencahayaan. Bukti pendukung identifikasi pemborosan energi diambil dari data inventaris beban listrik yang menunjukkan dominasi konsumsi energi oleh sistem AC dan pencahayaan. Data konsumsi energi historis yang memperlihatkan konsumsi energi relatif stabil dan tinggi sepanjang tahun.
Hasil observasi lapangan seperti pengoperasian AC dan lampu secara bersamaan tanpa penyesuaian kebutuhan, serta pengukuran suhu ruang yang menunjukkan pengaturan suhu di bawah standar kenyamanan. Masuk bab selanjutnya, yaitu bab 7, perhitungan peluang penghematan energi. Rekomendasi penghematan tanpa biaya no cost, yaitu dengan penyesuaian suhu pengaturan AC, lalu dengan pengaturan waktu operasi peralatan. Sedangkan untuk rekomendasi penghematan biaya rendah atau low cost, dengan perawatan berkala sistem AC sehingga dapat menghemat penggunaan listrik. Penerapan zonasi pencahayaan dengan menurunkan energi pencahayaan di area yang tidak terlalu digunakan. Lalu rekomendasi terakhir yaitu penghematan dengan investasi atau dengan pembelian inventaris, yaitu dengan pergantian AC dengan teknologi hemat energi dan pergantian lampu konvensional dengan LED. Bab 8, kesimpulan dan prioritas tindakan. Kesimpulannya adalah konsumsi energi listrik gedung tergolong tinggi dengan nilai EUI di atas standar benchmark, sedikit di atas standar benchmark. Lalu prioritas tindakan dan rencana implementasi. Prioritas 1 jangka pendek, yaitu dengan penyesuaian suhu AC, pengaturan jam operasional peralatan, serta sosialisasi penghematan energi. Prioritas 2 jangka menengah dengan perawatan berkala sistem AC dan pencahayaan. Dan prioritas 3 jangka panjang, yaitu penggantian lampu LED dan pergantian unit AC dengan teknologi hemat energi. Usulan mekanisme monitoring pasca implementasi yaitu pencatatan konsumsi energi listrik bulanan dan evaluasi tren penggunaan energi, perbandingan nilai EUI sebelum dan sesudah implementasi, penetapan prosedur operasi standar terkait pengelolaan energi, pembentukan tim pengelola gedung untuk pengawasan rutin. Mungkin berikut hasil review jurnal yang dapat saya sampaikan.